Guys, halo. Dengar-dengar belakangan ini kita lagi banyak banget bencana alam ya. Jadi turut prihatin dengarnya. Iya nih, kemarin aja dari tanggal 5 Maret tuh udah ada 3 kali gempa loh dalam sehari. Ngomong-ngomong soal gempa, aku jadi keinget tsunami tahun 2018 lalu deh. Kan gempanya, awalnya ada gempa, habis itu juga ada tsunami. Iya, itu juga jadi salah satu tsunami terparah sepanjang sejarah Indonesia. Banyak banget korban yang meninggal karena tsunami itu. Bentar. Emang bener ya? Sejauh ini yang kami tahu 384 orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah mencapai 832 orang. Meninggal dunia akibat gempa Palu dan Donggala bertambah menjadi 1.571 orang. Iya sih, dan kerugiannya tuh sampai sekitar puluhan triliun rupiah gitu. Tapi penyebab tsunami-nya itu apa sih? Katanya sih gara-gara longsor di dasar laut ya, tapi ada juga yang bilang gara-gara gempa di daerah sekitar Palu, jadi nimbulin tsunami segede itu. Gila, parah bener ya. Pasti banyak banget korban yang trauma sama kejadian itu. Iya, apalagi kan kemarin-kemarin baru ada musibah di Kota Garut. Di sana lagi terjadi banjir bandang. Terus aku juga lihat di daerah Bogor lagi ada banyak banget terjadi tanah longsor. Ya gimana lagi ya, kalau musibah kayak banjir gitu kan, itu kan ulah kita sendiri sebenarnya. Sih bener. Tapi kira-kira bencana alam kayak gini tuh menurut pandangan Buddhis tuh gimana sih? Kalau sepengetahuanku sih ada dua. Pertama itu karena moral, yang kedua tuh karena secara alamiah gitu. Kalau yang secara alamiah sih ya karena emang kodrat alamnya, karena dari sananya. Tapi kalau secara moral, aku kurang tahu sih. Kalau penyebab moral tuh ada hubungannya sama hukum karma. Jadi, mungkin di masa lalu kita pernah ngelakuin kesalahan, makanya kita dapat musibah kayak gitu. Teman-teman, emang bener ya cuma gara-gara itu? Yuk kita lihat lebih dalam. Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Nah teman-teman, jadi kalau menurut Utuniyama, segala jenis fenomena alam yang terjadi di dunia ini itu terjadi karena adanya hubungan sebab akibat nih teman-teman. Nah, segala hal itu juga bisa terjadi karena unsur-unsur materi pembentuknya itu terpenuhi. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Jadi, menurut Utuniyama, di dunia ini itu terbentuk karena adanya 4 unsur materi, yaitu unsur padat, unsur cair, unsur api, dan unsur udara. Nah, ketika keempat unsur tersebut ada dalam jumlah atau intensitas yang berlebih, maka terjadilah suatu fenomena alam dalam skala besar. Misalnya nih, pada saat terjadi tsunami, itu terjadi karena unsur pembentuknya yaitu unsur cair berada dalam jumlah yang berlebih, teman-teman. Tapi tsunami gitu masuknya ke penyebab moral atau ke penyebab alami sih?
Harusnya sih itu masuknya ke penyebab alami ya. Iya tuh, benar kata kata Floren, bencana tsunami itu masuknya ke penyebab alami. Cuma kalau sakit fisik akibat bencana tsunami itu masuknya ke penyebab moral. Reaksi jasmani mereka akibat tsunami itu diakibatin sama karma mereka di kehidupan lampau. Iya, jadi kalau mereka ngerasain sakit banget ya berarti karma buruknya lagi berbuah aja. Kan ada juga orang yang kena bencana tapi cuman luka-luka doang, cuman dikit doang nggak parah. Oh, kalau kayak gitu berarti kita harus terus berbuat kebaikan ya supaya kita terbebas dari penderitaan kayak penyakit akibat dari bencana alam gitu ya, Dim. Iya benar kata Floren. Gimana udah ngerti belum? Udah Dim, mantap dah Dim. Nah, jadi tuh berarti intinya semua hal yang terjadi di dunia ini tuh bisa dijelasin ya sama secara pandangan agama Buddha. Oh, gitu toh. Jadi sebenarnya endingnya tuh balik lagi ya ke hukum karma. Semua itu terjadi karena perbuatan kita sendiri. Thank you ya guys buat hari ini.